Mbak, kenapa selama ini Mbak merahasiakan semua ini? Kenapa Mbak gak jujur dari awal kalau Mas Hengki itu suami Mbak? Mbak terpaksa melakukan ini semua, Van. Mbak sengaja supaya kamu bisa tahu sendiri kelakuan suami kamu. Tapi ternyata semakin kesini, Mas Hengki semakin membahayakan kita. Maafin Mbak ya, Van ya. Enggak Mbak, aku yang harusnya minta maaf. Aku udah ceroboh untuk milih suami. Banget. Suka gak sayang? Suka. Oh ya Mbak, Mas Hengki udah bangun belum? Bu, dari semalam belum. Hai sayang. Hey. Kamu dari mana? Aku mau ngomong sama kamu, ya? Ya udah, bentar ya. Oh ya Mbak, titip Alenya dulu ya. Sayang, kamu di sini dulu ya sama Mbak ya. Tante tinggal bentar ya. Baik, Bu. Ayo, Nan. Makan lagi, Nan. Sini, biar dia pegang bonekanya. Yang. Sorry ya, aku baru pulang. Soalnya lagi ngurus bisnis gitu. Tapi ya, Kenapa? Kamu butuh modal lagi? ya cuma bisnisnya kan gede. Dan aku perlu dana kira-kira 300 juta gitu. Ya udah, nanti aku transfer ya. Beneran? Iya Mas. Serius? Iya. Makasih ya. Kamu tuh pengertian banget sih. Hah? Tapi kamu tahu nggak? Kayaknya Lisa udah mati deh. Mas ngomong apa sih? Iya, sorry. Soalnya tadi malam aku tuh ditemuin sama arwahnya Lisa. Dan dia kayak gentayangan gitu mau ketemu anaknya. Mas, tolong ya jangan sampai kedengaran Alia. Kasihan Alia Mas. Lagian kan ini berita belum pasti. Mas, atau sebaiknya kita lapor polisi ya? Aku makin khawatir, Mas. Waduh, kok malah mau laporin polisi? Salah ngomong gue. Mas, Hah? aku ketemu Alia dulu ya. Gue harus selesain semua ini secepatnya. Sekarang kamu jadi teman aku. Alia. Alia sayang, Tante pergi dulu ya. Tante, kok baru datang? Udah pergi lagi sih Tante? Tante kan kesini cuma mau ngasih hadiah buat kamu sayang. Karena masih banyak yang harus Tante urus, ya? Kok Alia nggak nanya ibunya lagi ya? Kasihan kamu Alia. Mas? Mas, aku pergi lagi ya? Hati-hati ya. Aku mau ngasih hadiah buat Alia. Ya udah, ya. Oh ya, Mas. Nanti aku pulangnya agak malam ya. Hati-hati ya. Alia, aku punya hadiah buat kamu. Nih, coklat. Ambil. Sekali lagi kamu ngomong sama Fani, aku gantung. Nih, makan ya. Coklatnya enak. Oh ya udah, terima kasih atas informasinya, Pak. Terima kasih ya Pak. Makasih Pak. Mari. Mari Pak.
Ayo, cepetan laporan sama bos Hengki. Udah. Halo. Kenapa? Ternyata dia masih hidup, bos. Serius? Oke, bentar lagi saya temuin kalian di tempat biasa, ya. Ada rencana besar ini malam. Ya udah, bos. Mas, Hmm? siapa yang datang malam-malam gini ya? Mungkin Lisa. Mbak Lisa. Aku buka dulu ya. Aku temenin ya. Non, bos gimana, Non? Udah, pikirin aja. Sekarang kita ambil anak itu. Ayo. Jauhi anakku. Atau apa? Hah? Mau nyekek kita? Iya. Ayo maju, maju. Biar gua hajar juga lu. Udah, gak usah acting hantu lu. Kita udah tahu kalau lu bukan hantu. Kita sudah ketemu sama orang yang tolongin kamu di danau itu. Ngerti nggak? Ya udah, mendingan lu nyerah deh, nyerah. Beresin. Yoi. Kalau lu nggak mau nyerah, gua akan bunuh lu. Biar lu nggak ngehalangin kita untuk dapatin anak itu. Bibi. Ron, Tenang Mbak, penjahat yang satu ini kita keroyok ya Mbak. Siapa yang bilang cuma satu? Mas Hengki, biadab kamu. Kamu tega ninggalin aku dan menikahi sepupuku. Sekarang kamu rela ngebunuh Fanny hanya untuk menguasai hartanya. Aku akan ngelakuin apa aja untuk mendapatkan harta di sini. Dan aku akan ngebunuh siapa aja yang mau. Uang, iya bos. tangkap. Baik bos. Sebaiknya besok ibu-ibu datang ke kantor polisi, Bu, untuk memberikan keterangan. Mereka semua adalah sindikat penjualan anak. Saya sarankan ibu lebih berhati-hati lagi, karena pimpinannya berhasil melarikan diri. Baik, Pak. Baik, kalau gitu, kami permisi. Bapak. Maaf Bu, saya yang membocorkan masalah ini ke penjahat itu. Kalau saya sudah menolong Ibu. Mereka itu mengaku sebagai polisi. Tapi saya curiga setelah saya mendengar pembicaraan mereka lewat telepon menghubungi seseorang. Makanya saya lapor polisi Bu. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Justru karena Bapak, kami semua bisa selamat. Makasih ya, Pak ya. Ya sama-sama. Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Saya harus ikut ke kantor polisi untuk memberi penjelasan. Iya. Mari Bu. Iya. Mbak, kenapa selama ini Mbak merahasiakan semua ini? Kenapa Mbak nggak jujur dari awal kalau Mas Hengki itu suami Mbak? Mbak terpaksa melakukan ini semua, Van. Mbak sengaja supaya kamu bisa tahu sendiri kelakuan suami kamu. Tapi ternyata semakin kesini, Mas Hengki semakin membahayakan kita. Maafin Mbak ya, Van ya. Enggak, Mbak. Aku yang harusnya minta maaf. Aku udah ceroboh untuk milih suami. Oh iya, Van. Sebaiknya kita semua berhati-hati. Karena aku rasa dia pasti akan dendam sama kita. Iya, Mbak. Oh iya. Alia. Alia.
Aku harus cari kosan malam ini.